Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Guru, Ayah Bunda, adik-adik sekalian, Pak D, perkenalkan ada dua yang akan adik-adik dengar setiap perjalanan dengan Pak D. Cabutan betul ya? 1, 2, 3. Halo, halo. Itu yang diingat satu. Yang kedua, yel-yel supaya lebih semangat dari bahasa Thailand. Susuna, susu. Bahasa Thailand semangat itu, ayo semangat, susuna. Adek jawab, susu. Itu ya, dua hal itu nanti di perjalanan. Iya, nggak apa-apa. Oke, bocoran itu pertama. Langsung mau ya. Tindak tanggal 12 Agustus, tanggal 11 bahwa hari Senin. Kita isi bareng-bareng MDAC, Malaysian Digital Arrival Card, wajib ngain. Oleh karena itu masing-masing wajib membawa handphone itu. Kita mau masuk Malaysia dulu, mengisi MDAC. Ada dua cara, kita kumpul bersama, mungkin sekolah yang ngatur, atau Pak D Pandu dari grup. Jadi mungkin diisi pas selepas Isya saja, atau mau di sekolah, mungkin terulang ke sekolah. Bagaimana mengaturnya? Pak D Pandu, cara mengisinya, screenshotannya di grup Pak D upload, sehingga tinggal mengisi sesuai dengan data diri masing-masing. Kuat, sampun ya, ini selesai, MDAC selesai. Hari pertama check in counter AirAsia pukul 9. Wajib ngain di depan counter, semua bagasi sudah dikumpulkan. Boarding pass sudah dicetak, jadi tidak perlu check in lagi untuk boarding pass. Yang perlu adalah check in bagasi saja. Clear pukul 9. Oleh karena itu pukul berapa? Ada yang tanya. Kalau tadi sekolah 7.30, menurut Pak D itu kepagian. Mungkin 8.30 maksimal sudah nyampe di depan bandar. Silakan foto-foto dulu di situ. Maka pukul 9 bergerak ke dalam. Di sana Pak D tunggu di counter check-in AirAsia. In between, ketika menunggu selesai check-in, ada pendistribusian lunchbox. Mengapa? Karena kalau beli di pesawat, saya yakin ini adik-adik ini semego, kalau orang Jawa bilang. Nasinya sedikit, lauknya sedikit. Nanti untuk bergerak di bandara aja susah nanti. Oleh karena itu udah dipesankan lunchbox. Insya Allah menunya cocok untuk adik-adik. Melewati imigrasi, kemudian 11.45 take off. Nah, dan perlu diingatkan lagi, di dalam pesawat silakan jamaah takdim qashar. Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat. Nanti di sekolah pasti dilatih oleh guru ismuba di sekolah untuk menghemat waktu, sebab nanti turun cari-cari musola di bandara memakan waktu. Dan ingat, bandara adik-adik turun itu KLIA 2 Jembare kados ngaten gitu, mlakune adot,
kesel banget. Nah, 15.20 mendarat, kadang ngebut pesawat itu, kadang pukul 3 sudah sampai. Masalahnya adalah di sini. Nah, ngantrinya banyak. Kan ada ratusan pesawat, mungkin pada jam-jam itu baru mendarat. Caranya bagaimana supaya antrinya tidak terus ini 61 orang. Itu tidak satu lain, satu baris ke belakang. Tadi ada pinten 7 pembimbing. Nah, ibu loh. Siswa 55. Nih, Pak D boleh diberi 5 siswa. Nanti guru yang lain berapa begitu. Sehingga di imigrasi itu saya mengampu 5 misalnya. Pak Sefta mengampu 10 misalnya. Nah, caranya di imigrasi itu bukan kalau Pak D harus duluan. Tapi anak-anak sudah saya nanti ikuti Pak D caranya, lihat. Imigrasi Jogja masih manual, imigrasi Malaysia masih manual. Terus bertemu dengan petugas. Siswa dulu, siswa 1 masuk imigrasi, lolos sampai ke 10 baru Bapak Ibu guru. Nek kulo yang gabung rombongan kulo dulu sebab saya harus declare di depan. Ini rombongan mana? Rombongan dari SD Muhammadiyah 3 Wiro Braja. Untuk apa? Kan ditanya-tanya. Menawi kulo sing ditakoni petugas imigrasi, kulo saged wangsulan. Kalau ada yang ditanya, nah, bla bla bla. Oleh karena itu perlu buku panduan. Nanti akan dibuatkan sekolah buku panduan A sampai Z ada di buku panduan itu, sehingga adik tidak perlu menjawab pertanyaan macam-macam. Nah, kalau sing nakeni teng Yogyo bahasanya kan sama. Nah, sing nakoni teng KLIA balik kapan? Apa? Mana sih? Apa? Adanya cuma kayak gitu. Nah, oleh saya sudah dideklar di depan, sudah dijelaskan, sehingga pertanyaan itu mungkin tidak akan muncul, tapi bisa jadi info yang Pak D kasihkan di depan itu belum nyampe ke petugas di counter yang lain, sehingga mereka juga nanya. Nah, yang bikin lama itu di situ. Kalau MDAC tadi tidak ngisi, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini lama, harus ngisi di depan petugas. Oleh karena itu wajib naik ngisi MDAC. Begitu ada sudah ngisi MDAC, itu terkoneksi langsung ke mesin imigrasi di KLIA 2. Kalau belum ngisi pasti ketahuan. Masalahnya adalah pengalaman Pak D di grup, kan kamu nonton di grup yang berangkat itu, daftar yang sudah sukses mengisi MDAC 1 Pak D, 2 Pak Seta, 3 dan seterusnya. Dia sudah mengisi di grup, sudah selesai MDAC, faktanya tidak mengisi. Ngisi di grup itu hanya karena takut. Ada ya kan? Ada, dan bolak-balik. Nah, terus guru pembimbing mangke harus memastikan anak yang diampunya di imigrasi itu sudah mengisi MDAC. Caranya memastikan screenshotannya, kan di screenshot di HP masing-masing. Oh, sudah ada screenshotannya, nah, berarti pasti. Jangan percaya grup peserta sampun selesai MDAC-nya, sudah Pak, sudah positif, tapi tidak dicek screenshotannya, itu yang masalah. Tadi, selesai imigrasi, lalu ngambil bagasi. Nah, nanti karena Pak D duluan, nah begitu adik keluar dari imigrasi 1, ayo nak ke karosel 7. Karosel, kalau di sini untuk
koper melampang itu. Iya, apa ya? Nah, itu namanya karosel atau belt. Ya. Dek, ke kantor 7, ke karosel 7, ambil bagasimu. Nah, ketika ngambil bagasi, jangan sekali-kali ngambil bagasi orang lain atau teman. Udah urus diri sendiri aja. Ya. Kalau bagasi itu belum lewat, ya tunggu. Ini kok konsol. Wah, ditarik. Nah, pas temannya yang punya itu datang cari bagasi, nggak diberitahu, bingung, bagasi itu hilang. Oh, beker namanya. Padahal temannya sudah ngangkat dan tidak diberitahu. Oleh karena itu mending urus bagasi masing-masing. Insya Allah pukul 5 keluarlah dari airport. Pak D ajak jalan ke tempat bis. Caranya bukan bis nunggu kita, bukan. Setelah semua siap, baru bis itu dipanggil masuk. Jadi ada waktu jeda menunggu. Nah, silakan kalau mau ke toilet dan seterusnya. Rencana kok jadi ingat suara Kencana yo. Langsung mau Pak diajak ke Genting Punya Highway. orang tua. Pukul 5 di sana baru ngasar, Bu. Terus belum gelap. Masih terang. Ini bagus kalau jam-jam segitu, dan ini hari Selasa nih. Terus jadi tidak kredit kan, insya Allah. Kalau dakwah hari Jumat, Sabtu, Minggu, waduh ngantrinya. Dados mangke insya Allah naik itu dalam cahaya yang terang benderang. Nanti turun itu lampu-lampu sudah menyala. Jadi dua suasana romantis itu akan dapat insya Allah. Nah, lepas dari Genting, Pade ajak makan malam. Kemungkinan di Nan Resto itu all you can eat. Kalau all you can eat seperti Pak Didi tadi pangandikan, yang penting harus habis. Caranya supaya habis itu ada cicipi dulu sedikit. Nek cocok nambah sak karepmu, sak temenmu. Jangan ngambil banyak dulu, terus nggak cocok, tidak habis. Yang kena bukan Pak D ya, ya hadapi sendiri untuk kelakuan Ade. Nanti kasirnya minta bayar denda, ya. Tuh ya. Kemudian atau table set, nanti lihat situasinya. Table set itu satu meja, berbagai menu, 6 kursi, itu wajib habis. Balapan. Biasanya anak-anak putri yang susah makan, mejanya tidak habis. Oleh karena itu nanti di share ya, 3 putra 3 putri. Yang putra itu bagian ngabisin. Nah, itu tidak didenda. Ya. Ini kan sampun kula damel kesel ya. Insya Allah pas dinner itu dokok. Kemudian sebelum ke hotel, Pade ajak belanja dulu. Ada toko itu tutup. Tapi nanti begitu Pade sampai di dodok, baru dia buka. Jadi dia buka by request. Ini berbagai produk Malaysia ada di situ. Cuma ada 1, 2, 3 produk yang dijual hanya di toko itu. 1 kopi tongkat Ali.
Oleh-oleh. sasetan. 2 teh tarik merek itu. 3 coklat merek itu. Kalau Milo kan banyak di mana-mana. Tidak perlu beli di situ. Cuma yang di toko itu rasanya enak, terus untuk oleh-oleh keluarga cocok di situ. Harganya juga cocok masalahnya. Niki idep-idep nyicil itu Bapak. Nyicil oleh-oleh. Datang sudah shopping kan, insya Allah pikiran anak-anak sudah senang gitu. Nyicil ayam. Ujuk-ujuk, Pak De shoppingnya kapan? Waduh, agak betul tahu misalkan shopping. Kemudian ke hotel, istirahat. Pak De ingin hotelnya di daerah Kelang karena sekolahnya itu di Provinsi Selangor, daerah Kelang. Paginya hari kedua, morning call 5.45 cekat. 5.45 cukup belum? Karena subuh pukul 6.15. Cukup ya untuk mandi, ganti kalau kurang nanti 5.30 morning call, tapi kalau terlalu pagi 5.45 morning call. Kemudian sholat subuh, mandi, pakai busana performance ya, karena langsung ke sekolah, jadi tidak perlu pakai busana yang lain. Jadi 6.15 subuh, terus 6.45 atau 6.30 pada usahakan sudah sarapan. Kemudian 7.15 itu baru mungkin boleh bergerak ke sekolah kebangsaan 1 Jalan Batu 3 Kelang. Kalau di sana ada programnya tadi sudah Pak Didi utarakan apa saja, dan makan siang juga di sekolah. Nah, dari sekolah itu maksimal pukul 1 sudah selesai. Mengapa? Karena pukul 2 dari Kelang kembali ke Kuala Lumpur untuk mengunjungi Petroscience di KLCC, sekaligus foto-foto di Twin Tower, Menara Kembali. Ini pukul 4.30 sudah close. Dia Petroscience sudah harus tutup dan harus bersih-bersih. Oleh karena itu, kalau hanya 2 jam setengah mungkin dirasa kurang. Makanya nanti secepat mungkin dari sekolah itu langsung ke Petroscience. Masalahnya nanti di macet dan seterusnya di jalan. Oke. Kemudian pukul 4:30, selambat-lambatnya pukul 5, bergerak ke Batu Pahat. Antara 2,5 jam dari Kuala Lumpur. Hotelnya 2 malam itu di Batu Pahat. Nanti saya ceritakan alasan mengambil hotel di situ. Kemudian makan malam, check-in hotel, istirahat. Lah, malam-malam kita mengisi MyIca karena mau masuk Singapura. Kemudian mengisi lagi MDAC. Masuk Malaysia. Mengapa? Karena besoknya itu kan keluar dari Malaysia, malamnya masuk lagi ke Malaysia, maka wajib mengisi lagi MDAC. Ya. Rencana ini sedang dibantu oleh sekolah sana untuk menginapnya di Just Hotel Batu Pahat. Kalau jadi, tapi kalau nanti perubahan nanti tak ada masuk. Kemudian nih hari ketiga dari Batu Pahat langsung ke Singapura. Kemungkinan melewati border Woodland, atau kalau dianggap Woodland crowded bisa lewat Tuas, border Tuas.
Imigrasi Singapura semua full mesin. Otomatis. Jadi adik-adik nanti Pak Ade ajari cara nyekan paspor. Setelah paspor di scan bagaimana dan seterusnya. Nanti di bis Pak Ade terangkan. Atau nanti kalau ada kesempatan lagi pas ready resik, nanti Pak Ade terangkan caranya melewati imigrasi mesin. Oke, sampai di Singapura, agenda pertama adalah ke air terjun buatan di Bandara Changi Terminal 1 Jewel. Ya. Terus idep-idep menghemat waktu, sekaligus makan siang itu di food court Changi. Wih, di ice court. Mengapa Pak Ade bawa ke situ? Satu, tidak semua orang tahu kalau di situ ada food court khusus untuk karyawan, tapi umum boleh masuk. Ya siapa tahu besok kan dapat beasiswa kuliah transit di Singapura. Gak usah cari makan jauh-jauh di luar bandara yang mahal itu. Ternyata di bandara ada food court yang nyaman, yang halal itu ada empat stall, 4 apa namanya warung gitu. Ambil yang halal di situ. Nanti guide di Singapura akan membimbing kita mana yang boleh kita pesan. Pak D lebih senang ini memberi living cost sebenarnya. Dikasih uang masing-masing $10 atau berapa begitu. Biar anak itu transaksi sendiri, komunikasi sendiri. Yang nggak bisa ngomong, akhirnya kepepet ngomong. Kan petugas di dalam, I want this, I want this, and this. Akhirnya kepepet ngomong. Tapi kalau misalnya susah ini kalau diberi living cost, ya dipesankan aja, suruh antri dia pesen apa, nanti bayarnya belakangan oleh guide. Teknis. Kemudian sholat jamaah takdim qashar kemungkinan di Masjid Sultan di daerah Bugis atau di Masjid Al-Falah di daerah Orchard Road. Nanti lihat situasi. Kemudian adik dibawa ke Sinamunta, Merlion, Gardens by the Bay, Gardens by the Bay untuk foto-foto. Kemudian shopping di Bugis. Nah, ingat nggak tadi nginep di mana sebelum ke Singapura? Di hotel kan? Koper di mana? Di hotel. Jadi adik ke Singapura itu betul-betul turis. Hanya bawa ransel kosong. Kalau tidak nginep di Malaysia, tidak nginep di Batu Pahat, itu koper harus dibawa. Naik turun imigrasi berapa kali? 4 kali ya bang. Ribet dan repot. Kemudian makan malam sebelum ke USS. Nanti teknis makan ngaten Bu Bapak Ibu. Kalau makan malam di Singapura untuk hidup itu susah sekali. Bapak Ibu pirsa rumah makan Padang. Nah, itu kan di etalasenya banyak sekali menunya. Kalau menu itu tidak habis, pemilik rumah makan Padang Dengar bolak-balik. Di Singapura aturannya makanan boleh yang dijual boleh bertengger di etalase,
hanya ada jatah waktu 4 jam. Lebih dari 4 jam harus dilorot, dibuang. Pengusaha mana yang mau rugi? Semua impor kan itu, ikan impor, sayur impor, bumbu impor. Oh, Malaysia nggak bisa nanam, Singapura nggak bisa nanam. Oleh karena itu banyak resto kalau malam tutup. Susah cari makan malam di Singapura untuk grup. Yang ada adalah makan malam mandiri sendiri-sendiri itu di mall dengan harga yang fantastis. Ada yang sekali makan tuh $35. 35 kali 13.000 pun. Wah ya, habislah uang satunya. Oleh karena itu makanya kita atur bagaimana untuk makan malam ini. Sebab apa? Ini ke Batu Pahat itu dari Singapura makan waktu. Makan waktunya bukan karena jaraknya, tapi imigrasinya nanti. Oleh karena itu diusahakan sudah makan malam sebelum ke USS. Ke USS, Photostop, kemudian nonton Wings of Time. Permainan air, laser, kembang api. Hanya 20 menit tapi antrinya yang panjang. Kemudian ke imigrasi lagi, istirahat di hotel di Batu Pahat. Nah, hari berikutnya adalah ke sekolah. Insya Allah sekolah yang akan sama ya, subuh 6.15 tadi sarapan di hotel, kemudian mengunjungi, ini hari Jumat. Sekolahnya nyuwun kalau boleh sepagi mungkin sudah sampai di sekolah. Nah, mungkin ini kita atur bukan pukul 8 tapi 7.30 sudah sampai ke sekolah supaya pukul 12 sudah selesai. Jumatan di sana 1:30, duhur itu 1:30. Selesai sekolah terus langsung ke Kuala Lumpur untuk shopping. Tugas sekolah sudah selesai kan? Tinggal senang-senang, have fun. Shopping di Sumewang, shopping di Bukit Bintang, dan tempat-tempat lain, mungkin ke Istana Negara dan seterusnya. Kemudian istirahat di hotel. Rencana hotelnya Arina Star. Kemudian malam-malam kita mengisi form bea cukai lewat handphone. Selesai hari terakhir Sabtu, check out, kemudian langsung ke bandara. Nah, kalau memungkinkan kita akan photostop di Putrajaya, ibu kota pemerintahan Malaysia. Tapi tergantung kooperatifnya adik-adik. Kalau bisa check out on time, kita sempat ke Putrajaya. Tapi kalau tidak on time, paling hanya di bis saja melewati. Tidak turun, tidak foto di Putrajaya. Sebab apa? Ini check-in counter dengan banyaknya penumpang yang lain dan grup yang lain, ini harus disiasati. Pukul 11.30 sudah harus di depan counter check-in, kemudian imigrasi. Nah, ini pasti diaturi living cost, karena nanti lunch ketika nunggu boarding mencari lunch masing-masing di bandara. Ada banyak pilihan di bandara dan halal sebenarnya. Kemudian pesawat take off 15.25 dan sampai di YIA pukul 5:05. Proses imigrasi, kemudian ambil bagasi, memperlihatkan barcode bea cukai, selesai. Nah, yang pada perlu ini
Boarding pass sudah dicetak. Kemudian kalau di Jogja, Pak bisa kedip-kedipan mata dengan petugas. Jadi yang penting bagasi masuk semua, lalu di total berapa kilo bagasi yang kita miliki? 61 kali 20, 1 ton, 2 kintal 20. Itu jatah kita. Ya semuanya. Kalau over bagaimana? Nah, supaya tidak over, coba setak ke atas. Kita sepakati yang ini. Nah ini. Cek ini. Bobot koper berangkat maksimal 13 kilo. Strateginya gitu, cara supaya tidak overweight di kepulangan. 12 kilo kagem cover, 7 kilo kagem kabin. 13 tambah 7 20. Supaya apa? Ketika mundur itu tidak ada masalah. Meskipun jatahnya berangkat ya 20 tambah 7, mundur juga 20 tambah 7. Ningo menawi boten diatur seperti itu, masalah muncul. So, berangkat maksimal 13 kilo, kopernya kabin 7. Mundurnya koper 20, kabin 7. Aman, insya Allah aman. Nah, ya, makanya diparingi catatan di kabin, jumlah kabin itu. Napa maling menika atosipun sampun. Bapak Ibu ampun kegasian anggenipun metu. Nanti terus kalau kagem kereta, kalau boleh diberi spare 2 jam. Terus pukul 5 paling cepat ambil kereta yang jam 7. Jangan yang jam 6. Makanya takutnya belum selesai imigrasi. Paling cepat jam 7. Kalau lebih nyaman lagi 7 lebih keretanya itu dari YIA ke Tugu. Kalau berangkat ngagem kereta, tolong paling info ke panitia. Ambil kereta yang jam berapa sampai di YIA pukul berapa. Kalau berangkat, supaya kita tidak khawatir telat gitu. Apa malih deh, ada yang belum tersampaikan itinerary? Ade akan dapat sertifikat kunjungan dari sekolah, berarti 2 sekolah. Kemudian kalau ada lomba dan menang, akan dapat sertifikat kemenangan nanti. Oleh karena itu kalau ada lomba harus ikut semua. Yang penting dapat sertifikatnya. Gak usah mikir menangnya. Ya syukur-syukur menang bonus. Tapi kalau ikut kan dapat sertifikatnya double. Sehingga kundur itu punya 4 sertifikat. 2 sertifikat partisipasi kedatangan, 2 sertifikat